Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mulanya Ibnu Rus mendapat kedudukan yang baik dari Khalifah Abu Yusuf Al-Mansur, sehingga ia pada waktu itu Ibnu Rus menjadi raja semua pemikiran. Tidak ada pendapat kecuali pendapatnya, dan tidak ada kata-kata kecuali kata-katanya. Di timur, ilmu dan filsafat mulai dikurbankan demi perkembangan gerakan-gerakan mistis dan keagamaan. Akibat dari pertarungan antara kaum agamawan dan filosof, mengakibatkan Ibnu Rus mendapat celaan dan siksaan serta diusirnya dia dari tanah kelahirannya, sampai-sampai beliau dianggap sebagai mulhid. Latar belakang dari pertarungan itu hanya untuk mendapatkan kekuasaan politik. Buku ini memuat pandangan kontroversial Ibnu Rus yang pernah menggemparkan dunia Eropa pertengahan abad ke-13. Nama lengkapnya adalah Abu Al-Walid Muhammad Ibnu Rus yang lahir di Cordoba pada tahun 520 Hijriah atau 1126 Masehi dari keluarga hakim. Setelah menguasai fikih, ilmu kalam, dan sastra Arab dengan baik, ia menekuni matematika, fisika, astronomi, kedokteran, logika, dan filsafat. Ia berhasil menjadi ulama dan sekaligus filsuf yang tak tertandingi. Setelah diperkenalkan oleh Ibnu Tufail kepada Sultan Daulah Muwahhidun, Sultan Abu Yakub Yusuf pada tahun 564 Hijriah atau 1169 Masehi meminta Ibnu Rus menulis ulasan atas karya-karya Aristoteles. Ibnu Rus memiliki nama nisbat Al-Qurtubi dan Al-Andalusi. Tanggal dan bulan kelahirannya tidak diketahui secara pasti, namun telah jelas bahwa Ibnu Rus, sang cucu, ini lahir sebulan sebelum kematian sang kakek, yaitu pada tahun 1126 atau 520 Hijriah, atau sekitar 15 tahun setelah kematian Abu Hamid Al-Ghazali, seorang tokoh yang cukup penting dalam kaitan dengan pembahasan pemikiran Ibnu Rus. Ayahnya bernama Ahmad Ibnu Muhammad, adalah seorang faqih terkemuka dan juga pernah menjabat sebagai qadhi di Cordoba. Demikian juga kakeknya yang bernama Muhammad bin Ahmad bin Rus Al-Maliki adalah seorang faqih bermazhab Maliki dan hafiz terkemuka pada zamannya. Di samping pernah menduduki jabatan sebagai qadhi al-Quda, semacam hakim agung di kota yang sama untuk seluruh Andalusia. Pada mulanya Ibnu Rus mendapat kedudukan yang baik dari Khalifah Abu Yusuf Al-Mansur, sehingga ia pada waktu itu Ibnu Rus menjadi raja semua pemikiran. Tidak ada pendapat kecuali pendapatnya, dan tidak ada kata-kata kecuali kata-katanya. Akan tetapi, keadaan tersebut segera berubah karena ia dipersonanongratkan oleh Al-Mansur dan dikurung di suatu kampung Yahudi bersama ahli sana sebagai akibat fitnahan dan tuduhan telah keluar dari Islam yang dilancarkan oleh golongan penantang filsafat, yaitu para fuqaha masanya. Dalam beberapa bahasa di dunia barat, nama Ibnu Rus ditulis dan diucapkan bermacam-macam, seperti Ibn Rosidin, Filus Rosadis, Ibnu Rosid, Ben Roxid, Ibnu Rushold, Ben Roshad, Aben Rosad, Aben Rois, Aben Ros, Aben Rus, Aven Ros, Aven Ris, Adveros, Ben Rois, Aven Roth, Averotsta, dan sebagainya. Hanya saja dari sekian banyak nama yang diucapkan, yang sangat terkenal dan biasa dipergunakan untuk menyebut Ibnu Rus adalah nama Averroes atau Ibnu Rus di barat. Ibnu Rus dikenal dengan nama Averroes dan dialah filsuf Islam yang terkenal dan paling berpengaruh di Eropa, terutama terhadap skolastik Latin lebih besar daripada Ibnu Sina atau Avicenna.
Karyanya yang menyebabkan sangat berpengaruh di Eropa itu ialah hasil keterangan dan terjemahannya dalam bahasa Arab tentang filsafat Aristoteles. Eropa dapat mengenal Aristoteles lebih banyak berkat Ibnu Rus di Eropa. Di bawah asuhan keluarga yang terdidik dan terpandang, serta kondisi politis inilah Ibnu Rus lahir dan berkembang menjadi dewasa. Ia mempelajari ilmu fikih dari ayahnya, sehingga dalam usianya yang masih muda, Ibnu Rus telah menghafal kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik. Pendidikannya dimulai sejak kecil di keluarga yang alim. Kakek dan ayahnya adalah penganut mazhab Maliki. Ibnu Rus juga meriwayatkan hadis dan menghafal Al-Muwatta karya Imam Malik atas bimbingan sang ayah. Setelah menginjak remaja, ia terdorong keluar dari lingkar keluarga dalam menuntut ilmu. Para fuqaha yang menonjol di kawasan Andalusia kala itu didatangi Ibnu Rus sebagai guru untuk ditimba ilmunya. Di antara para fuqaha itu adalah Lin Abu Al-Alim Baswakal, Abu Marwah bin Masyarah, Abu Bakar bin Samhun, Abu Ja'far bin Abdul Aziz Abdullah Al-Masiri, dan Abu Muhammad bin Rizq. Dalam bidang kedokteran, ia belajar pada Abu Ja'far Harun At-Tirjali dan Abu Marwan bin Karbul. Dalam bidang filsafat, Ibnu Rus belajar pada Ibnu Bajjah yang di barat dikenal dengan Avin Pase. Filosof besar di Eropa sebelum Ibnu Rus. Selain itu, ia juga berhubungan dengan Dr. Abu Marwah bin Sur dan Raja dinasti Muwahhidun. Pada tahun 1153, Ibnu Rus pindah ke Maroko, memenuhi permintaan Khalifah Abdul Al-Mu'min, khalifah pertama dari dinasti Muwahhidin. Khalifah ini banyak membangun sekolah dan lembaga ilmu pengetahuan. Ia meminta Ibnu Rus untuk membantunya mengelola lembaga-lembaga tersebut. Pada tahun 1111, 69 risalah pokok tentang medis, Al-Risalah, telah diselesaikannya, dan tahun yang sama pula ia diperkenalkan oleh Ibnu Tufail kepada Khalifah Abu Yakub. Hasil dari pertemuan ini, Ibnu Rus diangkat sebagai qadhi di Seville. Ia memanfaatkan kesempatan tersebut dengan sebaik-baiknya. Diriwayatkan bahwa Ibnu Rus hanya 2 malam melewatkan begitu saja tanpa membaca dan menulis, yaitu malam meninggalnya ayahnya dan malam perkawinannya. Semenjak itu, ia mulai menafsirkan karya-karya Aristoteles atas permintaan khalifah tersebut. Keberhasilan menafsirkan karya Aristoteles ini menjadikan ia terkenal dengan gelar komentar Aristoteles. 2 tahun setelah menjadi qadhi di Seville, ia kembali ke Cordova menduduki jabatan hakim agung. Selanjutnya, pada tahun 1182, ia bertugas sebagai dokter khalifah di istana Al-Muwahhidin, Maroko, menggantikan Ibnu Tufail. Kehidupannya sebagian besar digunakan untuk menjalani tugas sebagai hakim dan dokter. Tapi di barat, ia dikenal sebagai filosof yang banyak mengkaji dan mengomentari pemikiran Aristoteles. Ibnu Rus termasuk orang jenius yang pengetahuannya ensiklopedis. Ia banyak menghasilkan karya tulis dalam berbagai bidang. Ia ahli hukum Islam, filsafat, cakap dalam kedokteran, kalam, bahasa, fisika, dan astronomi. Ia wafat pada sekitar tahun 595 atau 1198 Masehi dengan meninggalkan banyak warisan keilmuan yang dikenal Barat dan Timur. Di dalam riwayat pendidikannya tergambar sebagaimana Ibnu Rus termotivasi menggeluti bidang-bidang keilmuan baik karena faktor lingkungan keluarga maupun lingkungan sosial tempat ia tumbuh dan berkembang. Di samping karena latar belakang keluarganya yang terpelajar dan mencintai ilmu, tampaknya kondisi alam Cordova pun sangat kondusif untuk kemajuannya dalam bidang-bidang keilmuan. Cordova saat itu tampaknya merupakan sebuah kota yang sangat prestisius yang bisa disejajarkan dengan kota-kota utama seperti Athena,
Roma, Iskandariyah, dan Baghdad. Pendidikan Ibnu Rus sangat bagus. Ibnu Rus memanfaatkan lingkungan yang kondusif seoptimal mungkin untuk kegiatan keilmuan, sampai-sampai ia tidak pernah absen dari kegiatan belajar setiap malam kecuali 2 malam, ketika ayahnya meninggal dunia dan malam pertama perkawinannya. Maka tidak heran jika akhirnya dia menjadi seorang yang dikagumi karena kemahirannya dalam berbagai disiplin ilmu, termasuk ilmu fikih, ilmu filsafat, dan ilmu kedokteran, serta ilmu matematika. Kemahiran di bidang ilmu fikih ini merupakan jasa ayahnya yang sekaligus merupakan guru pertamanya dalam bidang tersebut. Melalui pembelajaran dari ayahnya ini, Ibnu Rus dapat menghafal kitab Al-Mutawatta karangan Imam Malik. Selain dari ayahnya, penguasaan ilmu fikih ini diperoleh dari gurunya yang bernama Al-Hafiz Abu Muhammad Ibnu Ris, Abu Al-Qasim Ibnu Baskawah, Abu Marwah Ibnu Masarah, Abu Bakar Ibnu Samhun, Abu Ja'far Ibnu Abdul Al-Aziz, dan Abdullah Al-Ma'zari. Ibnu Rus merupakan filosof muslim pertama di Andalusia, karena sebelumnya telah muncul beberapa filsuf dan ilmuwan penting di kawasan barat di dunia Islam itu, seperti Ibnu Masarah Al-Qurtubi, Ibnu Hasam Al-Qurtubi, Ibnu Bajjah, dan Ibnu Tufail. Akan tetapi Ibnu Rus dianggap oleh para ahli sebagai filosof muslim terbesar di Andalusia. Dan sebagaimana dinyatakan oleh Corbin, masa Ibnu Rus merupakan puncak kebesaran filsafat Islam, yang setelah kematiannya tidak tampak kemunculan filosof besar dari wilayah negeri tersebut. Nurholis Majid mencatat bahwa ia lebih menarik dari figur Ibnu Rus dalam peta dunia pemikiran Islam adalah kesungguhan dan ketulusannya melakukan upaya harmonisasi antara agama dan filsafat, yang sesungguhnya melebihi Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan lainnya. Sebagaimana disebut sebelumnya bahwa Ibnu Rus berasal dari keluarga yang mempunyai otoritas dalam hukum dan politik. Ayah dan kakeknya di samping sebagai faqih dalam mazhab Maliki juga pernah menduduki jabatan penting sebagai qadhi. Maka demikian juga Ibnu Rus. Sebagaimana tergambar sebelumnya, kiranya komitmen keilmuan dan kapasitas intelektual Ibnu Rus tidak diragukan. Dengan jelas sejarah menuturkan betapa Ibnu Rus bersungguh-sungguh dalam menggeluti berbagai bidang ilmu, khususnya filsafat Aristoteles, sehingga keuletannya sulit dicarikan bandingan dengan tokoh siapapun. Kecintaannya kepada ilmu telah tertanam sejak masa mudanya. Pada tahun 1153, Ibnu Rus datang memenuhi undangan Khalifah Abdul Al-Mu'min di Istana Marrakech, Maroko, Maghrib. Pada saat Khalifah itu telah mendirikan lembaga-lembaga pendidikan, akan tetapi tidak diketahui secara pasti apa tugas dan kedudukan Ibnu Rus sejak kedatangannya pertama kali ke istana itu. Dapat diduga bahwa kedatangannya saat itu adalah untuk diikutkan terlibat dalam bimbingan pendidikan lembaga-lembaga tersebut. Meskipun demikian, Ibnu Rus tidak mengabaikan aktivitasnya dalam bidang astronomi dengan teropong bintangnya. Namun juga tidak diperoleh data memadai yang menerangkan seberapa lama Ibnu Rus berada di Marrakech saat itu. Pada tahun 1169, Ibnu Rus diangkat menjadi qadhi di kota Seville. Setelah 2 tahun menduduki jabatan tersebut, Ibnu Rus kemudian diangkat menjadi pejabat qadhi di Cordova pada tahun 1171. Dengan jabatannya yang terakhir ini, Ibnu Rus sering melakukan perjalanan dari dan ke 3 kota besar di kerajaan Muwahhidin. Oleh karenanya, kadang-kadang Ibnu Rus dapat dijumpai di Marrakech, kadang-kadang di Seville, dan kadang-kadang juga di Cordova. Kemudian pada tahun 1179, Ibnu Rus diangkat menjadi qadhi di Seville untuk kedua kalinya. Pada tahun 1182, Ibnu Rus diundang ke Marrakech untuk diangkat menjadi dokter istana bagi Khalifah
Abu Yakub Yusuf menggantikan Ibnu Tufail. Meskipun telah meletakkan jabatannya sebagai dokter istana, namun Ibnu Rus masih menjabat sebagai wasir. Akan tetapi, tidak seberapa lama kemudian Ibnu Tufail pun meninggal dunia pada tahun 1185. Pada tahun 1184, Khalifah Abu Yakub Yusuf meninggal dunia dan kekuasaan digantikan oleh putranya Abu Yusuf Yakub yang bergelar Al-Mansur. Pada mulanya, Khalifah baru ini memperlakukan Ibnu Rus dengan baik sebagaimana pendahulunya, dan Ibnu Rus pun masih sempat memperoleh penghormatan sebagaimana sebelumnya. Bahkan Ibnu Rus sangat bersahabat dengan Abu Yusuf Yakub. Akan tetapi, keadaan tersebut menjadi berubah sejak Khalifah Abu Yusuf Yakub tidak mendapat dukungan dari para fuqaha Andalusia untuk melakukan serangan terhadap kaum Kristen Andalusia. Pada akhirnya, Ibnu Rus menjadi korban fitnah sehingga Ibnu Rus diberhentikan dari segala tugas dan kedudukannya, lalu diusir dari Marrakech dan diasingkan ke Lucena pada tahun 1195, sebuah kota kecil di sebelah tenggara Cordova yang merupakan daerah pembuangan dan dulu merupakan pemukiman orang-orang Yahudi. Khalifah menjatuhkan putusan itu semata-mata didasarkan atas laporan orang-orang yang mengadukan sikap, perilaku, dan pandangan teologis Ibnu Rus. Jadi, Khalifah tidak menjatuhkan hukuman itu kecuali berdasar informasi-informasi yang diterimanya. Membicarakan Ibnu Rus sebagai seorang filosof bukanlah sesuatu yang asing, baik oleh umat Islam atau non-Islam, terutama di dunia Barat, karena ia terkenal dengan pemikiran filsafatnya, sehingga muncul suatu ungkapan, Aristoteles dikembalikan tanpa basa-basi ke Barat yang merupakan dunianya bersama Averroes, muridnya yang besar. Lain halnya membicarakan Ibnu Rus sebagai seorang politik tidak sepopuler dia sebagai seorang filsuf. Sejarah tidak bersikap adil terhadap orang besar seperti Ibnu Rus mengenai jasanya di bidang politik. Kebesaran di lapangan filsafat dibesar-besarkan di zaman pertengahan, baik hasil karyanya yang mengagumkan dan kebesarannya di bidang kedokteran, astronomi, dan lapangan ilmu lainnya. Tetapi di lapangan politik tidak pernah disinggung kebesaran Ibnu Rus. Bukan tidak ada buku-buku hasil karyanya di dalam politik, bukan tidak pernah dia bekerja di lapangan pemerintahan, dan tidak kurang pendapat yang dilahirkannya mempunyai nilai yang tinggi. Anehnya, sejarah tidak memasukkan Ibnu Rus sebagai seorang politikus yang ulung, yang sejajar kedudukannya dengan politik Islam lainnya. Kendati pun demikian, ada beberapa alasan untuk menelusuri pemikiran politik Ibnu Rus. Pertama, pemerintahan Islam di tempat kelahirannya atau Andalusia yang berjalan lebih kurang 8 abad yang mengakui kejayaannya tidak mungkin kosong sama sekali dari seorang politikus. Kedua, aktivitas Ibnu Rus sendiri yang memberi komentar-komentar terhadap buku-buku dari filosof-filosof Yunani, Aristoteles dan Plato tidak masuk akal. Sarjana seperti Ibnu Rus tidak mempunyai apa-apa dalam ilmu politik. Ketiga, Ibnu Rus termasuk salah seorang filosof Muslim tidak mungkin meninggalkan satu bagian dari filsafat, yaitu ilmu politik. Bukti beliau pernah berpolitik. Ibnu Rus menjabat pekerjaan hakim dalam pemerintahan sampai tingkat yang tinggi, yaitu sebagai ketua Mahkamah Agung. Jabatan hakim dipangkunya selama 16 tahun. Ibnu Rus juga dikenal sebagai bapak sekuler di dataran barat ini, membantah terhadap pemerintahan yang diktator pada masanya. Sebuah hukum yang dikatakan Ibnu Rus dengan istilah yang diciptakannya sendiri, dengan istilah wahdaniyah al-tasallut, kekuasaan yang egois. Sebagaimana ia telah tegaskan bahwa pemimpin yang salim allasi yaqumu bil al-hukumi fi sabili nafsihi la fi sabil ummah. Produktivitas karangan-karangannya itu karena dia memang sosok yang mengabdikan ilmu baik lewat belajar, mengajar, membaca, dan mengarang buku. Tidak satu hari pun yang lewat tanpa belajar kecuali 2 malam saja, yaitu malam perkawinannya dan meninggalnya sang ayah.
Ibnu Rus memang banyak mengarang buku, tetapi yang asli berbahasa Arab sampai ke tangan kita sekarang hanya sedikit. Sebagian darinya adalah buku-buku yang telah diterjemahkan ke dalam Latin dan Yahudi. Sebagian besar karya Ibnu Rus musnah bertahun-tahun terakhir hidupnya, yaitu ketika dirinya diterpa fitnah, di mana penguasa yang karenakan dorongan dan dukungan para ulama atau mereka yang disebut sebagai agamawan memusuhinya karena pergumulannya dengan filsafat, menganggap Ibnu Rus telah menyeleweng dari akidah yang benar. Maka beberapa tokoh yang dituduh telah mempelajari filsafat dan ilmu-ilmu kuno diasingkan dan buku-bukunya pun dibakar atas perintah khalifah, kecuali buku-buku tentang kedokteran, hitung, matematika, dan astronomi. Karangannya meliputi berbagai ilmu seperti fikih, usul, bahasa, kedokteran, astronomi, politik, akhlak, dan filsafat, tidak kurang dari 10.000 lembar yang telah ditulisnya. Buku-bukunya ada kalanya merupakan karangan sendiri atau ulasan atau ringkasan. Karena sangat tinggi penghargaannya terhadap Aristoteles, maka tidak mengherankan kalau ia memberikan perhatiannya yang besar untuk mengulaskan dan meringkaskan filsafat Aristoteles. Buku-buku lain yang telah diulasnya ialah buku-buku karangan Platon, Iskandar Aprodisias, Plotinus, Galinus, Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Bajjah. Ibnu Rus adalah seorang filosof muslim terbesar di barat pada abad pertengahan. Demikian juga pengakuan Henry Corbin, dan pada masa Ibnu Rus itu filsafat Islam mencapai puncaknya. Ia termasuk salah satu tokoh pemikir yang sangat produktif. Karya-karyanya meliputi berbagai bidang seperti filsafat, qalam, fikih, falak, nahwu, dan kedokteran. Di antara karangan-karangannya dalam soal filsafat ialah yang pertama, Tahafatul. Kitab ini merupakan menjabarkan dengan menyanggah butir demi butir keberatan terhadap Al-Ghazali. Tahafut lebih luas daripada fasih dalam menegaskan keunggulan agama yang didasarkan pada wahyu atas akal yang dikaitkan dengan agama yang murni rasional. Akan tetapi, tahafut juga setia kepada fasal melalui pandangan terhadap diri Nabi yang mempunyai akal aktif untuk melihat gambaran-gambaran secara rasional. Seperti halnya juga para filsuf dan yang mengubah gambaran-gambaran tersebut dengan mengubah imajinasi menjadi simbol-simbol yang sesuai kebutuhan orang awam. Dengan demikian, rasionalisme religius Ibnu Rus bukan sekedar reduksionisme seperti halnya paham al-muwahhidin. Ini merupakan keyakinan pada kemungkinan untuk membangun kembali rantai penalaran secara a posteriori. Kedua, risalah fi ta'luki ilmillahi an adami ta'alluki bil jusiyat. 3. Tafsiru ma ba'dat tabiat. Keempat, fashul maqal fi ama bainal hima wasi syirah minal ittisal. Ilmu kalam berisi keterangan yang menunjukkan adanya persesuaian antara filsafat dan syariah. Kelima, al-kasyufu an manajil adiklaf aqaili ahli millah. 6. Nakudu nadrariyat Ibnu Sina anil mu'min lidsatil wal mukmin lighoriki. Ketujuh, risalah fil wudil azali wal wujudil muakkad. 8. Risalah fil aqli wal ma'qauli bidayat mujtahid ilmu fikih yang berisi perbandingan mazhab dalam fikih dengan menyebutkan alasan masing-masing mengenai ijma'. Tidak satupun karya Ibnu Rus yang secara khusus membicarakannya. Pandangannya mengenai ijma' tersebut di berbagai karyanya seperti dalam Bidayat al-Mujtahid dan Fasal al-Muwakkal secara acak. Ibnu Rus menganggap ijma' sebagai sumber hukum Islam yang tidak berdiri sendiri, yakni bahwa ijma' bias abas sebagai sumber hukum apabila ada sandaran salah satu atau lebih sumber hukum Islam yang lain, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad.
Hal ini dinyatakan dalam Bidayatul Al-Mujtahid. Dengan mengikuti tradisi para mujtahid, Ibnu Rus membagi ijma menjadi dua jenis. Pertama, ijma yang terjadi karena kebulatan suara dari para mujahidin dan masyarakat umum mengenai hal-hal yang fundamental dalam Islam, seperti mengenai sholat, zakat, dan sebagainya. Kedua, ijma yang terjadi karena konsensus dari para mujtahid sendiri. Dalam hal ini, orang-orang umum secara otomatis menyetujui konsensus para mujtahid tersebut. Ijma jenis kedua ini berkenaan dengan hal-hal yang tidak fundamental dalam Islam, tetapi hanya rincian-rincian dari fundamental-fundamental tersebut. Atas dasar itu semua, Ibnu Rus menunjukkan adanya nas dalam syara, di mana terjadi ijma kaum muslimin untuk berpegangan kepada arti lahirnya. Ada nas yang lain di mana ijma mereka sepakat untuk mentakwilnya, dan nas yang lain lagi di mana ijma mereka memutuskan bahwa nas itu diperselisihkan apakah perlu ditakwil atau tidak. Lebih lanjut, Ibnu Rus menyatakan bahwa ijma hanya bisa terjadi pada hal-hal yang praktis, tidak pada hal-hal yang biasa teoritis. Memang pada awalnya Ibnu Rus seakan-akan menyebut kemungkinan adanya ijma pada hal-hal teoritis itu dengan syarat-syarat tertentu yang dia sebutkan. Namun setelah disimak dengan seksama, syarat-syarat tersebut ternyata lebih menunjukkan kepada ketidakmungkinan, dan itu bisa dilihat dari kesimpulan yang diambilnya. Manahij al-Adil fi Aqidi al-Millah. Buku ini menguraikan tentang pendirian aliran ilmu kalam dan hikmah-hikmahnya. Berikut ini adalah karya-karya Ibnu Rus yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber, terutama dari Mausu' al-Falsafah dan Ibnu Rus wal al-Rusudiyah, atau kecuali jika tersebut sumber lain. Saya akan lampirkan di deskripsi video ini karena memang banyaknya hasil karyanya. Buku-buku yang dikarang oleh Ibnu Rus banyak sekali dari berbagai disiplin ilmu, filsafat, kedokteran, politik, fikih, dan masalah-masalah agama. Sebagian karya-karyanya banyak yang hilang dan ada juga yang dibakar dikarenakan beberapa sebab diantaranya. Pertama, tulisan-tulisannya yang asli bahasa Arab mengandung anti-filsafat dan filosof. Kedua, di timur, ilmu dan filsafat mulai dikurbankan demi perkembangan gerakan-gerakan mistis dan keagamaan. Akibat dari pertarungan antara kaum agamawan dan filosof, mengakibatkan Ibnu Rus mendapat celaan dan siksaan serta diusirnya dia dari tanah kelahirannya. Sampai-sampai beliau dianggap sebagai mulhid. Latar belakang dari pertarungan itu hanya untuk mendapatkan kekuasaan politik. Buku ini memuat pandangan kontroversial Ibnu Rus yang pernah menggemparkan dunia Eropa pertengahan abad ke-13. 1. Buku lainnya yang juga penting dalam bidang ilmu Islam atau fikih adalah Bidayah al-Mujtahid, Permulaan Mujtahid. Buku itu merupakan suatu studi perbandingan hukum Islam di mana di dalamnya diuraikan pendapat Ibnu Rus dengan mengemukakan pendapat-pendapat imam mazhab. Kedua, kitab Al-Kulliyat fi Al-Talib telah diterjemahkan dalam bahasa Latin dengan judul Kulliyat. 3. Damiyah li Masalah Al-Qadim. Antara karya besar pernah dihasilkan Ibnu Rus ialah Kulliyat fi Tib yang mengandung 16 jilid ilmu perubatan secara umum. Mabadil Falsafah, Tafsir Urjazah yang membicarakan perubatan dan tauhid. Karya lain, Taslul, buku mengenai ilmu kalam, Kasful Adillah yang mengungkap persoalan filsafat dan agama, dan Muwaqqatil Hikmah wal Syariah yang menyentuh persamaan antara falsafah dengan agama. Beliau juga telah menulis sebuah buku mengenai musik yang diberi judul The Anima Aristoteles, Commentary on the Aristoteles de Animo. Sebelum meninggal dunia, beliau telah menghasilkan bukunya yang terkenal Al-Taisir. Buku itu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan bahasa Inggris dengan judul Facilitation of Treatment.
Kematiannya merupakan kehilangan yang cukup besar kepada kerajaan dan umat Islam di Spanyol. Beliau tidak meninggalkan sebarang harta benda, melainkan ilmu dan tulisan dalam berbagai bidang seperti falsafah, perubatan, ilmu kalam, falak, fikih, musik, kaji bintang, tata bahasa, dan nahwu. Karya tulis beliau membuktikan penguasaan Ibnu Rushd dalam berbagai bidang dan cabang ilmu, sehingga usaha untuk menerjemahkan tulisannya dilakukan ke dalam bahasa lain. Buku kuliah Fiqh diterjemahkan ke dalam bahasa Latin pada 1255 oleh Ban Kosa. Buku itu kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul General Rules of Medicine. Hasil pemikiran yang memuatkan dalam tulisannya, terutama dalam bidang falsafah, mempengaruhi al-khili filsafat barat. Demikian pembahasan filsuf timur atau filsuf Islam kali ini. Semoga dari pembahasan ini bisa menambah hasanah pengetahuan kita semua. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan langsung tekan tombol subscribe-nya. Berikan like jika suka, dislike jika tidak suka. Nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapat notifikasi saat ada video baru yang telah tayang. Berikan komentarnya pada kolom komentar. Terima kasih telah menonton sampai selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.